Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan hari ini kita sudah masuk episode ke-9. Alhamdulillah, Robbi zidni ilma warzuqni fahman. Kita hari ini sampai pada episode yang akan membahas tentang penyebut dan pembilang di dalam bahasa Arab. Nah, biasanya apa sih penyebut dan pembilang itu di dalam bahasa Arab, teman-teman, sahabat semua? Baik, penyebut dan pembilang di sini dalam bahasa Arab disebut dengan al-adad, adad wa ma'dud. Adad dan ma'dud. Nah, al-adad dan ma'dud adalah pembilang atau bilangan ya. Al-adad itu pembilang atau bilangan dan al-ma'dud penyebutnya. Nah, jika pembilang adalah angka 3 hingga 10, maka penyebutnya berbentuk jamak. Nah, bila penyebutnya al-ma'dud itu mu'annas, maka pembilangnya al-adad muzakkar. Nah, teman-teman bakal bisa memahami ini semua jika teman-teman melihat contoh ya. Baik, jika penyebutnya itu atau al-ma'dudnya itu muzakkar, maka al-adadnya mu'annas. Sekali lagi, al-adad itu pembilang atau bilangan dan al-ma'dud itu penyebut, teman-teman ya. Jika pembilang adalah angka 3 sampai 10, nah maka penyebutnya itu berbentuk jamak. Ya. Kalau pembilang itu angka 3 sampai 10, maka penyebutnya berbentuk jamak. Dan bila penyebutnya itu al-ma'dudnya, dia berbentuknya mu'annas, maka al-adadnya itu dia kebalikannya. Al-adadnya itu dia berarti muzakkar. Dan bila penyebutnya itu dia muzakkar, maka pembilangnya itu berarti mu'annas. Baik, insyaallah bisa sampai sini ya teman-teman semua. Nah, kita bisa lihat contoh di sini ada al-adad dan ada al-ma'dud. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia ada penyebut dan ada pembilang. Kalau di dalam bahasa Arab itu ada al-adad dan ada al-ma'dud. Al-adad itu pembilang atau bilangan, kemudian al-ma'dud itu penyebut. Nah, teman-teman, mana yang disebut dengan al-adad? Yang disebut dengan al-adad di sini salah satu. Ya, hitungannya salah satu, kemudian salasu, kemudian asyaratu ya. Baik, Masya Allah. Baik, al-adad di sini kita bisa lihat kalau al-adad itu hitungannya dari 3 sampai 10 ya, karena dia jamak. Nah, kemudian al-ma'dudnya di sini kita lihat di sini ada muzakkar ya, kutubin, salah satu kutubin. Jadi kalau misalnya al-adadnya itu dia mu'annas ya, maka kutubinnya itu al-ma'dudnya itu maka muzakkar ya. Kok nyambung ya deh? Salah kakak. Oke, jadi kemudian kalau misalnya al-adadnya itu dia muzakkar, maka al-ma'dudnya itu dia mu'annas. Seperti itu ya. Jadi kalau al-adadnya si pembilangnya itu dia muzakkar atau mu'annas, maka al-ma'dudnya dia muzakkar. Seperti itu ya. Kalau misalkan al-adadnya dia muzakkar, maka al-ma'dudnya dia mu'annas. Pokoknya kebalikannya seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa lihat salah satu kutubin itu berarti 3 buku ya. 3 buku. Kemudian ada salasu kurrosatin. Kemudian ada asyaratu muallimin. Nah, adapun bilangan untuk menunjukkan atas yang pertama, kedua, dan seterusnya adalah sebagai berikut. Contohnya gini, al-adad di sini, kemudian al-muzakkar, al-muannas. Kalau al-adadnya itu dia wahid, kalau dia muzakkar berarti al-awwal, kemudian muannasnya al-ula. Seperti itu ya. Dan di sini nih bisa lihat rumus-rumusnya al-adad itu. Di sini kita bisa lihat pembilangnya wahid, isnan,
Salasah, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, kemudian asyarah, yaitu al-adad. Nah, kalau misalkan di sini bilangan yang menunjukkan mudzakkar di sini berarti bentuknya seperti ini: al-awwal, al-tsani, al-tsalits, al-rabi, al-khamis, al-sadis, al-sabi', al-tsamin, at-tasi', dan al-ashir. Ini bentuknya mudzakkar. Kalau dia berbentuknya musanna seperti apa? Kita ubah jadi al-ula, al-tsaniyah, al-tsalitsah, al-rabi'ah, al-khamisah, al-sadisah, al-sabi'ah, al-tsaminah, at-tasi'ah, dan al-ashirah. Gimana caranya kita bisa lihat kapan penggunaannya itu dia jadi wahid, kapan penggunaannya juga jadi al-awwal, dan kapan penggunaannya jadi al-ula. Kita lihat contoh di sini. Kuntu fi shaffil awal. Saya duduk di kelas 1, di kelas pertama ya. Kemudian kuntu fi sanatil ula. Nah, karena di sininya dia as-shaff, ya dia penyebutnya dia mudzakkar ya. Nah, fi shaffi kuntu fi shaffil awal, kuntu fi sanatil ula. Saya duduk di kelas 1, ini berarti bentuknya mudzakkar. Kemudian di sini fi sanah ya, berarti dia bentuknya muannas. Maka fi sanatil ula, saya duduk di tahun atau di tingkat 1 atau pertama. Nah, bisa dilihat ya penggunaan kapan penggunaan al-awwal dan kapan penggunaan al-ula di sini. Kalau ini bisa kita lihat di sini, insya Allah nanti kita akan jelaskan lagi di video selanjutnya. Tapi di sini kita akan bahas sedikit bahwa kalau misalkan ini bilangan ini mau digabungkan, kalau di sini ada isim yang mudzakkar, maka bilangannya juga dia menggunakan yang mudzakkar. Kalau di sini isimnya dia muannas, maka bilangannya juga dia mengikut jadi muannas ya, seperti itu. Fi shafil awal, kemudian fi sanatil ula, seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan di pembilang penyebut adad dan ma'dud, di sini kalau adadnya dia muannas, maka ma'dudnya dia berarti mudzakkar. Kalau adadnya dia mudzakkar, maka ma'dudnya dia muannas, seperti itu ya. Insya Allah nanti kita akan bahas. Yang penting teman-teman semuanya hafalkan dulu. Di sini ada al-adad, kemudian ada yang mudzakkar dan ada muannas, seperti itu ya. Kemudian di sini seperti ini ya. Nanti teman-teman silakan dihafalkan. Insya Allah nanti ini akan ada pembahasan lanjut terkait dengan bagaimana contoh dan bagaimana penerapannya. Khawatirnya nanti teman-teman bingung. Insya Allah kali ini kita perkenalan aja dulu dengan penyebut dan pembilang, adad dan ma'dud ya. Nah, dan rumusnya diingat seperti ini. Kalau adadnya dia muannas, maka ma'dudnya jadi mudzakkar. Kalau adadnya mudzakkar, sekali lagi, maka ma'dudnya muannas. Kalau adadnya muannas juga, berarti ma'dudnya mudzakkar, insyaallah. Nanti kita akan lebih memahami insyaallah ketika kita bisa mencari contoh nih di dalam Al-Quran tuh ada nggak, nemu nggak gitu. Nemu nggak kalimat yang dia berupa bilangan, kemudian yang ada pembilangnya dan ada penyebutnya, seperti itu ya. Dan terutama nanti kita akan bahas di bab khusus mengenai ini ya, al-adad, kemudian mudzakkar dan muannas. Baik, itu saja teman-teman semua untuk di episode ke-9 ini. Mudah-mudahan berkah dan senantiasa berlimpah rahmat ya, ilmu yang berkah. Dan mohon maaf lahir dan batin jika ada kata-kata atau kalimat yang salah di dalam pengucapan. Mudah-mudahan sahabat semua diberikan kelancaran dalam menimba ilmu ya. Dan jangan lupa untuk tonton video ini di YouTube Indah. Dan alhamdulillah sudah tayang di episode pertama sampai episode 8 kemarin. Dan sekarang sudah episode ke-9. Ditutup dengan doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.